Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang oligopoli yang beranggotakan Febian Setiawan, saya sendiri Kalinur Rahman, Nadifa Fahria, dan Raffi Raditya. Di sini kami akan menjelaskan beberapa tentang oligopoli, yaitu yang pertama pengertian dan ciri-ciri, yang kedua bentuk dan jenis, yang ketiga hambatan dan dampak, dan yang keempat titik keseimbangan harga. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan yang tidak sempurna, karena di dalam pasar tersebut terdapat jumlah produsen dan pedagang yang tidak stabil dengan jumlah pembeli. Ciri-ciri oligopoli. Yang pertama yaitu produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Contohnya adalah produk rokok, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok, tetapi memiliki variasi produknya yang banyak. 2. Kebijakan produsen utama menjadi acuan. Jadi produsen yang lain hanya perlu mengikuti kebijakan dari produsen utama. Misalnya untuk hal penarikan produk lama, perubahan fungsi, dan juga ketentuan penetapan harga produk. Ketiga, produk baru kesulitan masuk pasar, karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Sedangkan produsen baru tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi tersebut. Keempat, dijalankan dua produsen atau lebih. Disebut persaingan tidak sempurna yang disebabkan jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Tentu berbeda dengan produsen teknologi yang jumlahnya banyak sehingga persaingannya juga maksimal. Kelima, harga barang hampir sama. Perbedaan harga antara masing-masing produk sangat tipis sehingga nyaris terasa perbedaan harganya bagi para konsumen. Selisih harganya tidak terlalu besar karena jumlah produsen yang sedikit. Keenam, strategi pemasaran harus matang. Dengan sedikitnya jumlah produsen dan ragam produk yang tidak terlalu banyak, tentunya promosi dan pemasaran harus gencar dilakukan karena dikhawatirkan konsumen akan berpindah ke produk lain. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk oligopoli. Bentuk-bentuk oligopoli ada dua. Yang pertama oligopoli longgar dan yang kedua oligopoli ketat. Oligopoli longgar di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki 40% atau kurang dari pangsa pasar. Kesepakatan di antara mereka untuk menetapkan harga sebenarnya tidak mungkin. Contohnya seperti kayu, perangkat keras, perkakas rumah, atau mebel. Dan yang oligopoli ketat, di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki pangsa pasar 60% sampai 100%. Kesepakatan di antara mereka dalam menetapkan harga relatif mudah. Contohnya seperti semen, siaran TV, dan perbankan lokal. Baik, selanjutnya yakni jenis-jenis oligopoli. Di sini ada 4 jenis oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni atau homogen, di mana produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu, jenis oligopoli murni atau homogen ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga tidak terlalu signifikan. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi, di mana produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi, di mana produsen yang akan memainkan harga, tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Dan yang terakhir, pasar oligopoli kolusi, di mana kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Selanjutnya kita membahas tentang hambatan oligopoli. Di sini ada 3 hambatan. Yang pertama, skala ekonomis. Suatu kondisi bahwa semakin banyak produk yang dihasilkan, maka biaya produksi per unitnya semakin kecil.
Oleh sebab itu, bila terjadi permintaan yang sangat banyak, maka perusahaan-perusahaan lama lebih mudah dalam mengisi kesempatan tersebut karena perusahaan tersebut telah berproduksi secara efisien. Yang kedua, biaya absolut yang dibutuhkan. Seperti tingkat pengalaman yang sudah dimiliki oleh perusahaan lama lebih tinggi daripada tingkat pengalaman perusahaan baru. Lalu tenaga kerja perusahaan lama yang punya pengalaman atau kemampuan, dan karena perusahaan lama sudah dikenal oleh berbagai pihak dibandingkan dengan perusahaan baru. Yang terakhir, keistimewaan hasil produksi dan diferensiasi produk bentuk. Seperti produk yang dihasilkan sudah sangat terkenal, lalu produk yang dihasilkan sangat rumit dan memproduksi barang-barang yang sejenis. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Raffi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang dampak positif dan negatifnya. Jadi di sini ada menjelaskan 3 dampak positif sama negatif. Saya akan menjelaskan positif dulu. Dampak positif itu di sini ada 3. Yang pertama itu terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Habis itu yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Habis itu yang ketiga itu, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Nah, habis ini saya akan menjelaskan negatifnya itu. Negatif di sini ada 6. Yang pertama itu keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang. Kedua itu timbulnya inefisiensi produksi. Habis itu yang ketiga itu eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan. Yang keempat itu harga tinggi yang relatif stabil menunjang inflasi yang krisis kronis. Saya salah baca. Habis itu kebijakan pemerintah dalam mengatasi oligopoli. Habis itu pemerintah mempermudah masuknya perusahaan baru untuk masuk ke pasar untuk menciptakan persaingan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang titik keseimbangan harga. Titik keseimbangan harga itu di sini ada 5 macam. Yang pertama itu ada keterkaitan antar perusahaan dalam pasar oligopoli tanpa kolusi. Di sini penjelasan itu, jika di dalam pasar oligopoli tidak terdapat kesepakatan di antara produsen yang terdapat di pasar, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan memancing reaksi dari perusahaan lain. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain cenderung akan ikut menurunkan harga. Yang kedua ada kurva permintaan pada pasar oligopoli tanpa kolusi. Di sini penjelasan itu dilakukan berdasarkan reaksi perusahaan-perusahaan lain. Apabila harga produk suatu perusahaan mengalami perubahan, bisa juga disebut juga dinaikkan ataupun diturunkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang efek penurunan harga. Nah, efek penurunan harga ini bisa dimisalkan dengan harga yang berlaku di pasar mula-mula adalah PO dan jumlah permintaan yang dihadapinya adalah sebanyak QO. Jika perusahaan tersebut menurunkan harga produknya, maka jumlah permintaan terhadap produk akan bertambah. Seandainya penurunan harga tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain, maka penurunan harga dari PO ke P1 akan mengakibatkan permintaan yang dihadapi menjadi sebanyak QA. Pertambahan permintaan yang banyak tersebut diakibatkan karena para pelanggan lain yang tidak ikut menurunkan harga dan beralih membeli produk dari perusahaan yang menurunkan harga, serta adanya efek penggantian atau substitution effect
dan efek pendapat atau income effect dari pelanggan sendiri. Berikutnya adalah efek peningkatan harga. Jika perusahaan oligopoli menaikkan harga produknya dari PO menjadi P2, sedangkan perusahaan lain masih menjual produknya dengan harga PO, maka perusahaan yang menaikkan harga tersebut akan kehilangan banyak pelanggan dan jumlah barang yang dapat dijual hanya sebesar QD, seperti yang tertera pada kurva di bawah ini. Next. Pemaksimalan pendapat perusahaan dalam pasar oligopoli tanpa kolusi. Jika biaya marginal atau marginal cost mula-mula yang dihadapi oleh seorang produsen oligopoli adalah MC0, maka agar diperoleh keuntungan maksimum, perusahaan harus beroperasi pada tingkat output di mana MC0 sama dengan MR. Dalam kondisi yang demikian ini, jumlah output yang harus diproduksi adalah Q dengan harga jual adalah P, seperti yang tergambar pada kurva di samping tersebut. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.